Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semuanya kelas 10 IPA. Kita akan memasuki bab baru, sebetulnya di bab 2 ya. Itu tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu kira-kira judulnya. Nah, jadi gini anak-anak, untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat itu ada 4 hal yang harus dimiliki oleh negara tersebut. Akan diakui maka dia sebagai negara yang berdaulat. Nah, ini berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933 ya. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama, bahwa negara tersebut harus memiliki rakyat. Nah, yang kedua, negara tersebut harus memiliki wilayah. Yang ketiga, negara tersebut harus memiliki pemerintahan yang berdaulat. Artinya pemerintahan yang memang disepakati oleh seluruh masyarakat bahwa dia adalah pemimpinnya gitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah negara tersebut harus memiliki pengakuan dari negara lain. Nah, sehingga dengan 4 unsur pembentuk negara ini, maka negara tersebut bisa dinyatakan sebagai negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Nah, kita recek ya tentang Indonesia nih. Indonesia itu kan yang pertama punya masyarakat, tentu saja kita sebagai warga negara, sebagai masyarakatnya, sebagai rakyatnya. Nah, yang kedua, Indonesia punya wilayah, tentu saja punya, dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian yang ketiga, Indonesia juga memiliki pemerintahan yang berdaulat. Kenapa berdaulat? Karena pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Dan yang keempat, ini adalah pengakuan dari negara lain. Jadi dulu zaman era sebelum kemerdekaan, mendekati kemerdekaan, kita bisa menjadi negara yang merdeka di tanggal 17 Agustus 45 karena ada satu negara yang mengakui bahwa negara kita adalah negara yang berdaulat, yaitu negara Mesir. Jadi satu-satunya negara yang mau mengakui Indonesia merdeka saat itu adalah Mesir. Kita patut berterima kasih ya. Nah, anak-anakku sekalian, negara Indonesia ini ada menjadi 3 bagian ya. Ada wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah udara. Nah, wilayah lautan kita lebih luas daripada daratan. Memang kita disebut negara yang perairan lah gitu ya, negara perairan, negara maritim, negara yang terdiri dari banyak kepulauan. Tapi pada dasarnya negara Indonesia daratannya itu lebih kecil daripada lautan, jadi yang lebih luasnya lautan. Kalian tahu nggak sih berapa luas daratan Indonesia? Itu sekitar 1.900 ya, 1.900 km persegi. Itu adalah daratannya. Sementara kalau lautannya itu lebih luas lagi, yaitu sekitar 3.200 km persegi, luas banget ya. Nah, penting nggak sih wilayah udara? Tentu saja penting. Itu mengeksplorasi banyak hal yang dilakukan di luar gitu ya, di udara. Contohnya misalnya penerbangan satelit gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah kira-kira tentang wilayah negara kita. Nah, kita akan berbicara lagi tentang perbatasannya Indonesia. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang perbatasan negara kita. Jadi kita berbatasan dengan apa aja gitu. Yang pertama kita yang akan bahas dari sisi barat dulu ya. Dari sisi barat kita berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, itu sisi barat. Kalau dari sisi utara, perbatasan utara berarti atas ya. Itu kita berbatasan langsung secara daratan dengan negara Malaysia. Kemudian dengan Laut Tiongkok. Nah, itu kemudian dengan negara apa ya? Singapura, Selat Malaka. Nah, itu perbatasan di utara. Di utara ya, betul, di utara. Ada lagi, ada Laut Andaman di utara itu. Nah, itu adalah perbatasan negara kita juga di sebelah utara. Nah, kita akan langsung ke sebelah timur. Sebelah timur ya, Papua berarti. Kita secara daratan berbatasan langsung dengan Republik Papua Nugini. Dan yang samudra terbesar di dunia yaitu Samudra Pasifik. Itu di sebelah timur. Yang belum berarti sebelah selatan ya. Nah, kalau sebelah selatan kita berbatasan langsung dengan perairan Australia, perairan Hindia, juga negara Timor Leste. Jadi itu kira-kira. Tapi yang paling jelasnya sih kalau utara dengan Malaysia secara daratan ya. Kemudian kalau timur secara daratan juga kita berbatasan dengan negara Papua Nugini. Kalau dengan barat tidak berbatasan langsung dengan negara manapun, tapi justru dengan Samudra Hindia. Dan kalau selatan itu ke Samudra Australia perbatasannya, dia negara Timor Leste. Itu kira-kira perbatasan dari negara Indonesia dengan daerah lainnya gitu. Materi berikutnya kita akan membahas tentang warga negaranya, tentang kependudukannya. Kalau tadi kan kita bicara tentang wilayahnya, nah sekarang kita akan berbicara tentang warga negara, tentang kitanya sendiri gitu. Nah, apa sih pengertian penduduk, apa sih pengertian warga negara? Itu kan pasti kalian kayaknya rasanya sama, padahal ternyata itu berbeda gitu ya. Jadi semua orang yang bertempat tinggal dan mendiami sebuah wilayah itu disebut penduduk ya. Tapi kalau warga negara itu berbeda lagi. Jadi kalau warga negara ini adalah orang yang bertempat tinggal di satu daerah
di suatu wilayah dan dinyatakan secara hukum. Itu bedanya. Kalau penduduk mah menempati aja gitu ya, tapi kalau warga negara itu lebih secara hukum diakui gitu. Nah itu perbedaannya, jangan sampai lupa ya. Anak-anakku, berbicara tentang warga negaraan, kependudukan, jadi ada asas-asas tentang warga negaraan. Ini harus diperhatikan baik-baik nih. Istilahnya menggunakan istilah asing, jadi kalian akan agak sulit mencernanya. Tapi mudah-mudahan bisa ya, Ibu percaya bisa. Oke, asas-asas kewarganegaraan yang pertama ada ius soli. Ius soli. Apa itu ius soli? Ius soli itu adalah status kewarganegaraan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan tempat dia di mana dilahirkan. Misalnya Indonesia menganut paham ius soli nih. Artinya siapapun yang lahir di negara Indonesia maka akan diberikan status kewarganegaraan Indonesia. Nah, itu ius soli. Nah, ada lagi ius sanguinis, ius ya. Kalau ius sanguinis ini adalah status kewarganegaraan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan status kewarganegaraan orang tuanya. Jadi tergantung kewarganegaraan orang tuanya apa, maka anak tersebut secara otomatis akan memiliki kewarganegaraan orang yang sama dengan orang tua tersebut gitu, dengan orang tuanya. Ya. Ini sekali lagi nih, kalau ius soli itu berarti status kewarganegaraan yang diberikan terhadap seseorang berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Nah, kalau ius sanguinis itu adalah status kewarganegaraan yang diberikan kepada seseorang yang sama dengan status kewarganegaraan orang tuanya. Ya, itu ius soli dan ius sanguinis. Ada lagi apatride, nulisnya apatride ya. Apa itu apatride? Ini adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali. Itu apatride. Lain halnya dengan bipatride. Kalau bipatride, nah ini adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Ada dua lagi nih, ada stelsel aktif. Stelsel aktif adalah status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang yang bila ia ingin memiliki status kewarganegaraan tersebut, maka dia harus melakukan tindakan hukum. Tapi kalau stelsel pasif, dia tidak perlu melakukan tindakan hukum, secara otomatis akan mendapatkan status kewarganegaraan dengan sendirinya. Nah, itu kira-kira anak-anak harus diulang lagi ya, sedikit lagi ya. Oke. Untuk ius soli ini adalah status kewarganegaraan yang diberikan terhadap seseorang berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Nah, kemudian ius sanguinis ini adalah status kewarganegaraan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Jadi sama dengan orang tuanya. Kalau apatride ini adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali. Kalau bipatride ini adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Nah, ada lagi stelsel aktif. Ini adalah seseorang bila ingin mendapatkan kewarganegaraan maka ia harus melakukan tindakan hukum, mengajukan misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau ada stelsel pasif, nah stelsel pasif ini adalah seseorang yang tidak perlu melakukan tindakan hukum, tapi dia otomatis akan mendapatkan status kewarganegaraan. Itu kira-kira tentang asas-asas kewarganegaraan anak-anak. Jadi demikian anak-anakku untuk materi bab 1 dan bab 2 yang akan diulangankan. Jadi yang diulangankan hanya yang sudah Ibu bahas saja. Jadi yang kalau nggak dibahas sama Ibu itu dijamin tidak akan ada dalam soal ulangan. Jadi nggak ada tugas apa-apa ya. Tugas kalian hanya coba perhatikan video pemateri pembelajaran ini baik-baik. Kalau misalnya kurang paham juga dari apa yang Ibu bicarakan sekarang, kalian bisa baca-baca dari buku paket yang ada di yang dikasih di perpustakaan, atau juga bisa dari internet. Yang jelas minggu ini nggak ada tugas apa-apa selain mempelajarinya saja, tapi kalian akan ada sesi ulangan. Nanti Ibu akan kasih link untuk ulangannya ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan ulangan, semoga nilainya bagus. Sekian dari Ibu, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.